Nabi Muhammad itu muayyad, dikuatkan, ta'yid, bukan hanya satu, ta'yidat. Itu mulai zaman Nur Muhammad sudah muncul ta'yid. Zaman para nabi, semua nabi manapun yang ketitipan Nur Muhammad huwa muayyad, pasti muayyad. Itu yang diceritakan oleh Imam Al-Hanafi. Imam Hanafi itu salah satu imam 4 mazhab. Itu patut dijadikan contoh. Ulama ahli zahir, ahli syariat, tapi muhabbahnya ke Nabi Muhammad luar biasa. Ya Sayyidah Sadat itu kagasidan. Sayyidah Sadat itu kagasidan. Terus apa? Arju ridhaka wa ahtami bihimaka. Sama? Ini ada cerita unik tentang muayyad di Sayyidah Sadat. Arju ridhaka wa ahtami bihimaka. Terus? Wallahi wa bijahika inna li qalbun. Coba carikan nabiatnya, satu anak cari. Saya teruskan ceritanya. Itu Al-Imamul Hanafi mengarang qasidah ini, nggak ada yang tahu, sendirian. Jadi Imam Abu Hanifah itu contoh baik untuk ulama ahli zahir, tapi tetap thariqahnya seperti aulia. Bahkan beliau minal aulia, bahkan minal aqtab. Itu diterangkan di kitab Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, apa nama kitabnya itu saya lupa. Situ dibilang, kalau sudah mendekati fajar, mendekati subuh, dari rumah Abu Hanifah terdengar anin, rintihan kayak orang ditinggal mati anak. Bayi cakep baru lahir mati, kan pasti merintih kan si ibu dan si ayah. Itu setiap mau subuh terdengar anin, hatta yarhamahu jirano, sampai tetangganya merasa kasihan mendengar rintihan itu. Yaumiyan ada. Itu waktu beliau munajat kepada Allah, yastaghfirullah wa yusalli wa yusallimu ala Rasulillah. Satu waktu beliau dapat futuah, dapat ilham, ngarang ya Sayyidah Sadat, jitu kagasidan arju ridhaka wa ahtami bihimaka. Terus apa? Bihaqqi jahika innani bika mughramun. Ada gitu-gitunya deh, pokoknya cerita kegilaan beliau kepada Nabi. Terus di situ cerita pindahnya Nur Muhammad dari nabi ini ke nabi ini. Setiap nabi yang ketitipan nur pasti ditolong Allah Ta'ala. Itulah kurang lebih ceritanya. Selesai beliau mengarang ini sendiri loh, ya. Pahami cerita saya sendiri. Kitab min nafsah sendiri sampai selesai. La ya'rif illa huwa wallah wal malaikah, mungkin yang melihat. Jadi beliau baca sendiri, kalau lagi ingat Nabi dibaca sendiri. Waktu beliau, ini kurang lebih ya, ini cerita saya dengar dari Ustaz Amali. Ustaz Amali nggak tahu dari siapa, apa dari kitab apa dari orang. Di salah satu menara masjid, kan biasa kalau mau sholat itu ada bacaan-bacaan itu. Di kota lain ini. Ada orang yang muadzin, yang mau adzan, baca itu. Ta'ajjab al-Imam Abu Hanifah. Kok bisa nyampe di sini? Kok sudah saya ini? Min aina laka hadha? Dari mana kamu tahu ini? Manil mu'allif? Qal hadha mu'allifuhu Abu Hanifah. Ta'rif Abu Hanifah? La. Abu Hanifah yang tanya ini. Akhirnya ditanyakan, dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quri'at hadhil qasidah amam Rasulullah. Dibaca itu qasidah di depan Nabi, yang mimpi bangun hafal. Ya Allah. Jadi Nur Muhammad ini yang dulu dikagumi para malaikat itu, sepeninggal Rasulullah SAW masih bisa masuk ke alam mimpi. Orang kafir bisa syahadat
karena ketetesan Nur Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang sakit ketetesan Nur Muhammad Nabi, berapa banyak riwayat sembuh. Orang bodoh ketetesan Nur Muhammad manamian bisa sembuh. Ini lana, ini salah satu bagian yang bisa kita cari. Bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mimpi Nabi itu ittasal, tersambung dengan Nur Muhammad. Dan ini cara yang paling gampang dan bisa kita kejar. Tersambung. Kalau ya Allah udah sulit. Tadi qasidah li ghairi jamalikum nadhari haramu itu ya Allah itu. Sayyidi Abdul Hadi As-Sudi. Bukan kelas kita lah. Ini kalau mimpi ini kita masih bisa. Dan salah satu cara ingin bermimpi Nabi Muhammad adalah memperbanyak membaca kitab maulid. Jangan seminggu sekali, jangan sebulan sekali, usahakan hatam tiap hari. Bininya, ya Allah, barakah maulid Simtud Durar, bagi yang senang Simtud Durar. Ya Allah, barakah maulid Dibai, bagi yang senang Diba. Hari ini wajah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil manam. Itu kalau Anda dapat ini, ittasalta binuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.